Qala radhiyallahu anhu, berkata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di kitab Thayyibatul Mawaid ini adalah ucapan-ucapan yang jarang ada di kitab-kitab lainnya gitu, di kitab-kitab beliau yang lain. Jarang ada di kitab Nasr Diniyah, jarang ada di kitab beliau Risalatul Mu'awanah. Al-Wali Al-Habsyi juga begitu. Kitabnya beliau ini kumpulan-kumpulan khusus dari murid-murid beliau yang khusus. Wa qala radhiyallahu anhu aktsir min ad-du'a bi hadhihi al-kalimat, perbanyaklah daripada berdoa dengan kalimat ini. Allahumma razuqni tayyiban wasta'milni salihan wa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ini sering kita dengar dari mereka, para habaib. Ini dari Abu Haddad soalnya. Allahumma razuqni tayyiban wastamilni salihan wa tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Sering-seringlah berdoa, banyakin doa seperti ini. Allahumma rzuqni thayyiban, ya Allah, anugerahilah aku rezeki yang thayyib, yang baik. Allahumma rzuqni thayyiban, berikanlah aku rezeki yang baik. Begitu. Jangan minta, ya Allah anugerahkan aku rezeki yang banyak, ya Allah jadikan aku orang kaya, ya Allah jadikan aku orang berduit, ya Allah jadikan aku orang beruang. Bukan itu doanya, tapi anugerahkan aku rezeki yang baik, thayyib. Ya. Thayyib yang baik. Baik itu hasilnya baik gitu. Baik itu hasilnya baik. Kalau kamu dari hasil yang tidak baik, maka hasilnya juga nggak baik. Kalau kita mendapatkan uang dari uang yang haram, maka kata Nabi, uang itu akan menuntut pada hal yang haram. Untuk yang halal berat. Ini hadis Nabi. Ya. Hadis Nabi. Kalau dia mendapatkan uang yang haram hasil menipu, ya, hasil menipu, maka itu biasanya uangnya itu nggak barokah hasilnya. Dituntut itu uang untuk ditasarufkan pada hal yang haram juga. Mau nggak mau begitu. Jadi kita bisa tahu. Kita ini bisa tahu uang kita ini harta kita halal atau tidak. Kemana uangnya? Kemana? Untuk apa uangnya? Untuk sedekah, untuk kebaikan. Berarti itu uangnya halal. Untuk foya-foya, untuk mabok-mabokan, untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kamu hasilnya enggak, itu kamu mendapatnya enggak bagus. Enggak bagus. Tidak baik. Kamu membuat tipuan misalnya. Menipu orang banyak, tapi bilangnya itu nyata atau real misalnya. Dapat duitnya halal apa haram?
haram, hasil menipu. Man ghassana falaysa minna. Lagi, man ghassana falaysa minna. Jadi, sana, jangan berisik sana. Kembali lagi, sana. Hasilnya menipu, ya haram. Hasilnya haram, jelas haram. Duitnya ya halal kalau duitnya kan begitu. Ya, telur halal apa haram? Halal. Tapi kamu hasil nyolong di warung misalnya, ya haram kan begitu. Jadi haram. YouTube halal apa haram? Halal apa haram? Ya. Pada asalnya YouTube, nonton YouTube itu halal. Boleh. Jais. Boleh. Tapi kalau kamu nonton nggak benar itu haram. Kamu gunakan media sosial tidak benar, hukumnya jatuhnya haram. Begitu. Terus bagaimana bagi orang yang sering kena tipu? Ya harus bersabar. Mungkin kamu dulunya suka nipu gitu. Paham? Mungkin dulunya kamu sering nih. Ya bersabar. Jadi harus introspeksi di diri saja. Introspeksi diri saja. Begitu. Yang baik, yang halal. Ya. Kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Makanlah dari makanan yang thayyibat, yang baik. Makanan yang baik itu makanan yang enggak ada racunnya. Makanan yang bisa dimakan. Ya, makanan yang bergizi itu thayyib, dan juga cara mendapatkannya yang baik sesuai syariat, halal, makanan baik dan caranya baik. Wa kulu minat thayyibat wa'malu salihan, dan beramalah kamu dengan amalan yang saleh. Artinya apa? Setiap orang makan makanan yang baik, maka hasilnya itu dia akan baik. Anggota tubuhnya akan semangat beribadah, melakukan amalan saleh, baik. Enteng kalau dibuat taat, enteng kalau buat diri zikir, dibuat ibadah, baca Quran, apalagi enteng. Itu berarti makanannya baik. Begitu. Makanannya baik. Saya kok kenapa kok malas ini? Padahal ya saya mondok ya lulus kok, ranking 1 malah juara. Hafal ini, hafal itu. Keluar dari pondok kenapa kok saya jadi malas, sholatnya malas, ibadahnya. Nah, salah satu faktor yang paling kuat adalah dari makanannya pasti tidak itu, apalagi zaman sekarang. Yang halal kata Imam Sufyan Ats-Tsauri cuma satu. Air hujan kamu tadai langsung, kamu minum itu. Kalau air hujan kamu ambil dari pancoran atau dari genteng, itu masih syubhat. Bisa jadi gentengnya genteng utang, atau genteng dari hasil korupsi, atau genteng dari nyolong. Jadi air hujannya syubhat yang netes di situ. Yang halal dari unsur cuma satu. Air hujan kamu tadai langsung, pakai tangan kamu atau langsung kamu mangap, kamu minum air hujannya langsung. Ya halal itu, halal. Artinya apa? Zaman sekarang ini luar biasa, barang-barang, makanan-makanan yang halal itu sangat sulit ditemui. Makanya mereka itu
Imam Sufyan Al-Tsauri itu sampai, Fudail bin Iyad itu sampai kalau diundang acara-acara walimahan ini tahun sekitar 500 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu, itu bawa makan sendiri, nggak mau makan makanan di tempat yang ramai, bawa makan sendiri. Kalau diet nggak makan dengan alasan puasanya. Sampai seperti itu mereka. Termasuk Abdul Wahab Asy'arani juga demikian. Seperti itu, sampai beliau sendiri makan itu 3 tangan. 3 tangan itu maksudnya misal dikasih roti. Roti dari siapa ini? Oh, saya dikasih tetangga. Ditanya tetangganya di Parani, kamu ini betul roti ini kamu kasih si fulana? Iya. Kamu dapat dari mana? Dari pasar. Ditanya di pasar ini tokonya, ini bikin sendiri, sudah selesai. Ya halal, berarti dimakan. Orang dulu Sufyan Al-Tsauri dan lain sebagainya, Mazhab Abbas itu 7 tangan. Gurunya beliau Ali Al-Khawas, Syekh Abdullah bin Sarani itu malah 7 tangan. Makanya mereka kurus-kurus, wali kurus-kurus, wali Allah kurus-kurus. Makanya kamu harus menghormati yang kurus, karena mereka wali Allah. Amin, begitu. Didoain wali jadi wali Allah malah ketawa. Amin. Meskipun gagal jadi walimu. Begitu. Kurus. Wali sekarang, masya Allah, gendut. Ya Allah, apalagi wali YouTube. Bukan kutub ya, YouTube. Begitu. Kalau sekarang mau 3 tangan, keburu mati di jalannya. Apalagi 7 tangan, nggak ngurus. Kamu dapat roti di kamar kamu makan, nggak peduli ini punya teman kamu, punya siapa. Ada rokok di samping, nggak peduli rokoknya siapa. Nggak peduli rokoknya siapa, kan begitu. Yang penting kamu puas kan. Tapi kalau seandainya sesama santri itu insyaallah halal. Ada kaedah ulima ridahu itu begini. Misal kamu pakai sandalnya teman kamu, kira-kira teman kamu ini ngelarang apa membolehkan? Membolehkan, sudah itu halal, enggak gosok jadinya. Gosok itu memakai punya orang, hak orang lain, atau memindahkan barang orang lain tanpa izin, itu namanya gosok. Ya, kamu ke masjid sandal jepit, pulang sandalnya yang mahal, ini namanya gosok. Ini paham ya? Gosok. Nanti ketahuan sama orangnya, pak, itu sandal saya. Oh maaf, saya nggak kelihatan, saya kira sandal saya, kan begitu. Ya, gara-gara khotibnya bilang ambil yang baik, buang yang jelek. Akhirnya kamu keluar ngambil yang baik, sandal, kan nggak beres. Bukan begitu ya, itu ulima rubahu. Tapi jangan mentang-mentang, oh kiai pasti baik, kamu pakai sandal saya. Kiai pasti ridho, kamu pakai motor saya. Oh kiai ridho, kamu pakai serban saya. Ini namanya murid kurang aja, nggak tahu adab. Ya, harus tahu adab dan ridho gitu. Ya, mendahulukan adab. Kalau temen kamu nggak peduli mau pakai mau ini, terserah ya. Gitu. Ya Allah. Begitu. Kamu apa pakai rokoknya Reno, wah halal, pasti ridho. Bajunya Reno, halal. Coba kalau pakai sempak yang nggak mau kan.
Oh, ridho Reno karomah, kenapa? Celana dalamnya nggak dikeruputin semut. Bukan karomah itu. Semut aja nggak mau kan gitu. Apalagi perempuan. Amin, amin. Ibaratnya di antara faktor yang paling kuat adalah makanan yang haram, maka menyebabkan dia itu berat beribadah. Introspeksi diri, kamu habis makan apa? Kamu habis orang apa gimana begitu? Atau kamu juga habis berbuat dosa atau orang tua, apalagi menyakiti guru, itu anggota tubuh kamu itu bergetar ketakutan sehingga tidak kuasa untuk beribadah. Ya, beribadah. Kamu melanggar Allah saja, pakaian kamu itu tidak sholat bisa, pakaian kamu itu menjerit. Allah selamatkan aku dari orang itu pakaian, baju kamu yang kamu pakai. Ada yang mendoakan Allah celaka. Begitu. Pakaiannya mendoakan yang dia pakai kalau dia meninggalkan perintah Allah. Misalnya sholat, ini orang dalam sangat rentan sekali dapat musibah. Makanya mereka orang-orang soleh itu nggak mau bersahabat dengan orang yang meninggalkan sholat. Ngasih amanat ditanya dulu, kamu rajin sholat nggak? Dites dulu dia sholat apa enggak. Oh, sholat 5 waktu, apalagi tahajud duha, langsung diamanatkan. Percaya kenapa? Karena menjaga amanatnya Allah, apalagi menjaga amanatnya manusia. Kalau dia sudah berani melanggar amanatnya dari Allah, manusia lebih lagi berani dia akan langgar. Paham? Begitu rumusannya di situ. Wasta'milni salihan. Tuh kan, mesti dihubungkan endingnya dengan amalan yang soleh. Rezeki yang thayyib itu akan membuahkan amalan yang soleh, akan menggerakkan tubuhnya untuk berbuat taat. Enggak heran kalau ada ulama, kiai, habib bacakan air, bacakan doa di air, tiba-tiba dia semakin semangat, dia semakin untuk kuat dalam tubuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Perlu rangsangan dari makanan ataupun minuman yang baik, apalagi didoakan oleh habib atau kiai. Makanannya ini makanan berbahaya, ada sihirnya. Dia berdoa dulu hilang sihirnya, nggak jadi celaka kamu. Itu pentingnya doa. Ya, wasta'milni sholihan, dan gunakan aku dalam keadaan perbuatan yang soleh ya Allah, begitu. Atau jadikan aku orang soleh. Orang soleh itu selalu memperhatikan makannya yang masuk. Orang soleh itu selalu memperhatikan yang masuk. Ya, bukan memperhatikan yang keluar. Ini hijau apa kuning yang keluar ya? Oh, saya lebih makan bubur saya. Ngapain kamu memperhatikan? Yang masuk yang dia perhatikan. Kalau dia nggak memperhatikan yang masuk, bisa-bisa amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah min. Wa tawaffani musliman, dan wafatkan aku dalam keadaan muslim. Ya. Wafatkan aku dalam keadaan muslim. Sering berdoa, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan beriman, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Wa tawaffani muslimin, wa tawaffani muslimin, wa tawaffani musliman, wa tawaffana muslimin. Begitu kalau rame-rame. Amin. Ya, supaya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau wafat dalam keadaan Islam berarti tentunya pasti husnul khatimah. Wa alhiqni bisalihin, dan kumpulkan aku atau susulkan aku dengan orang-orang soleh. Disusulnya, ya Allah, jauh ini orang-orang soleh, sudah naik, susulkan aku ya Allah. Kalau Allah mau, kamu bisa jadi rombongannya.
atau mungkin satu derajat dengan orang-orang saleh. Wahidni bis-shalihin. Dan tanda orang itu kelak akan kumpul dengan orang saleh, dia sering kumpul dengan orang saleh di dunia. Karena alam arwah itu, innal arwah junudun mujannadah, ruh itu seperti pasukan berbaris-baris. Ada pasukan gengnya ini, gengnya ini, gengnya ini, gengnya ini. Di alam arwah seperti itu. Oh, ini kumpulannya sama orang-orang soleh. Maka nanti di akhirat dia akan juga di dunia juga akan kumpul dengan orang-orang soleh. Dan tentunya nanti di akhirat juga akan kumpul dengan orang soleh. Kalau kita ini ditakdirkan selalu gampang ketemu orang-orang soleh, ulama, kiai, habaib, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetapkan keadaan yang seperti itu. Kenapa? Berarti ruh kita ditakdirkan kumpul sama mereka. Begitu. Kumpul sama mereka. Para habaib, para kiai, para ulama. Oh, kamu seringnya nongkrong di warung ngerumpi. Kadang mabok-mabokan, ya berarti kamu di alam arwah dulunya bukan sama orang soleh, sama mereka bisa-bisa, kan begitu. Kumpul sama orang nggak benar di dunia, mungkin bisa jadi sama orang yang nggak benar di alam arwah. Kopinya mana? Bagi ini, kamu nunggu tidur atau ini? Mau tidur semua ini? Kamu kan nggak lihat, coba lihat streamingnya, kameramannya sudah tidur, makanya nggak muter-muter. Ya. Begitu. Dari tadi saya duluan itu orang-orang ngelihat daripada ngiler merem, akhirnya kan begitu. Udah netes-netes itu. Ya, kumpulkan dengan orang-orang soleh. Ini doa dirutinkan, dilazimi ya. Allahumma rzuqni thayyiban wasta'milni salihan wa tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Begitu diulang-ulang, doanya banyakin, doa apa aja, tapi doa ini usahakan perbanyak ya, disisipi di setiap sholat, setelah sholat kamu atau dalam keadaan kondisi apapun begitu. Ya Allahumma rzuqni thayyiban wasta'milni salihan wa tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Allahumma rzuqni thayyiban wasta'milni salihan wa tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Atau Allahumma rzuqni thayyiban wasta'milni salihan wa tawaffani musliman walhiqni bisalihin. Diulang-ulang itu. Ini doanya yang nggak pernah ditinggalkan sama guru-guru kita. Mesti kadang-kadang kita dengar doa yang seperti ini. Ya, nah, ini kita terima ijazah dari beliau. Qabilnal ijazah.